Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beribadah di ibadah Minggu online GKI Prambanan bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah Minggu 5 September 2021 dipimpin oleh Pendeta Yuniar Kartika Hapsari. Warta jemaat dapat dibaca melalui warta jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Apakah saudara pernah mendengar kata to take and to give? Ini adalah prinsip yang banyak dimiliki oleh manusia di dunia ini, termasuk orang Kristen. Prinsipnya adalah apa yang saya dapatkan, itulah yang saya berikan. Kalau orang lain memberikan satu bagian kepada saya, maka saya akan membalas kebaikan yang satu itu kepadanya lagi. Apakah saudara juga memiliki prinsip seperti itu? Bagaimana kalau Tuhan melakukan itu juga kepada kita? Kita memberikan persembahan kepada Dia dan Dia memberkati kita sesuai dengan apa yang kita persembahkan. Tentu akan sangat matematis relasi kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan yang mengundang kita tidak memiliki prinsip seperti itu. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga kita pun tidak sanggup membalasnya." Dengan hadirnya Kristus yang mengundang kita masuk ke hadirat-Nya, betapa besar kasih-Nya kepada kita. Dengan bangkit berdiri, mari kita pujikan pujian Sebab Kau Besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Ibadah ini berlangsung dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setia Allah besertamu. Dan bersertamu juga. John Newton adalah seorang penjual budak yang lahir di Inggris tahun 1725. Suatu ketika terjadi insiden yang menyebabkan John Newton ditangkap di Afrika Barat oleh Amos Clow yang seorang pedagang budak juga. Dia dipenjara dan dirantai bersama dengan para budak lainnya. Kemudian diperbudak dan dipaksa bekerja di perkebunan di Sierra Leone dekat sungai Serbo. Pada tahun 1748, John Newton berhasil kabur dari perbudakan di sana. Dalam perjalanan kembali ke Inggris, kapal yang ditumpangi John Newton mendapat serangan badai yang sangat ganas. Semua awak kapal menjadi ketakutan dan frustasi. Bahkan para awak kapal akhirnya menuduh John sebagai penyebab musibah yang mereka alami. John membayangkan dirinya seperti Yunus dalam Alkitab, dan dia sangat ketakutan. Dalam ketakutan yang teramat sangat karena badai gelombang menerjang kapal mereka, John Repleck berteriak, "Tuhan, kasihanilah kami." Itulah pertama kalinya John memohon belas kasihan Tuhan. Dalam kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan John kesempatan untuk bertobat dan Tuhan meredakan badai. Sejak saat itu, kehidupan John mulai berubah. Pada tahun 1764, John Newton ditabiskan menjadi seorang pendeta dan menulis syair lagu Amazing Grace dari pengalaman pendosa yang begitu keji pada sesama manusia. Dan seringnya dia menghujat Tuhan. Secara ajaib Tuhan memberi anugerah yang besar dan memperbarui dia. Dulu saya hilang, sekarang saya ditemukan kembali. Dulu saya buta, sekarang saya melihat. Amazing Grace. Tuhan mengampuni John Newton. Tuhan juga mengampuni saudara dan saya. Mari kita serahkan semua kesalahan kita dan rusaknya relasi kita dengan Tuhan dan sesama kepada Dia yang memberikan anugerah pengampunan dan cinta. Mari jemaat kita menyanyikan bersama-sama KJ 40, baitnya yang pertama sampai kedua, AJ Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah.
Tuhan menyayangi kita semua dengan kasih-Nya yang besar dengan berbagai cara. Cara Tuhan mencintai kita berbeda-beda. Tak henti-hentinya Ia mencintai dan mengampuni tak terhingga karena kasih-Nya kepada kita. Berdasarkan kasih Tuhan, itulah marilah kita dengan rendah hati mengaku dosa kita. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, seraya menaikkan doa permohonan pengakuan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami sering perbuat melawan kehendak-Mu, dan kami sering mendukakan hati Tuhan dengan mengikuti keinginan-keinginan dan kehendak hati kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah dan sucikanlah kami, sehingga kami layak menghadap tahta hadirat-Mu. Karena sesungguhnya dosa-dosa kami itulah yang menjadi penghalang antara kami dan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari jemaat bersama-sama kita menaikkan pujian dari KJ 36 yang pertama dan yang kedua. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat kami persilakan untuk berdiri. Berita anugerah diambil dari Mazmur pasal 32 ayat ke-5 yang berbunyi demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih Tuhan besar, caranya begitu ajaib, mengasihi sedalam laut dan seluas angkasa. Sehingga siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku.
siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat dipersilahkan duduk, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh terkagum merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami merasa bahwa hari-hari kami seindah siang yang disinari terang, merasakan cinta kasih Tuhan yang mengiring perjalanan kehidupan kami. Kami merasakan Tuhan begitu lembut dan menyayangi kami. Dan itulah yang membuat kami hari lepas hari semakin menyayangi dan mengasihi Tuhan. Saat ini kami juga bersyukur Tuhan, karena dengan lembut dan penuh kasih sayang pula Engkau memanggil kami untuk bersama-sama mengikuti ibadah ini dari tempat kami masing-masing. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, Engkau juga memberikan waktu bagi kami untuk merenungkan dan juga membaca sabda-Mu saat ini. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, Engkau juga menuntun kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau memperlengkapi kami supaya kami boleh menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau meneduhkan hati kami, bersama-sama mohon pimpinan Roh Kudus supaya kami boleh memahami dengan sungguh, menanggalkan segala ego kami dan terpusat hanya kepada firman Tuhan yang sebenar lagi akan kami gumulkan bersama-sama. Kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami dan kami serahkan hati, waktu, dan kehidupan kami dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Markus pasal 7 ayat 24 sampai 37. Markus 7 ayat 24 sampai 37 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro Fenisia,
Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," yang artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepaslah pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang-orang yang menemukan pesan Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Baik ya, sehat-sehat. Puji Tuhan kita boleh kembali beribadah walaupun masih di tempat kita masing-masing dengan tetap semangat dan tetap sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu, kita mengenal beberapa macam kecerdasan. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari pernah ikut tes. Ada tes IQ, ada EQ, ada SQ gitu ya, macam-macam kecerdasan. Biasanya orang itu taunya kecerdasan inteligensi, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual. Wah, itu pasti ada skornya ya, mana yang lebih tinggi gitu kalau kita pernah tes. Nah, ternyata kecerdasan ini, inteligensi, emosional, spiritual, itu masa-masanya sudah lewat. Bukan berarti tidak penting lagi ya, bahwa saat ini masanya ada satu kecerdasan baru lagi yang tidak kalah penting. Namanya adalah kecerdasan daya bertahan atau ketabahan. Nah, ini penting ya, apalagi dalam masa pandemi ini, sejak tahun 2020 sampai 2021-nya sudah masuk di bulan September, orang-orang yang punya kecerdasan daya bertahan yang baik, juga ketabahan yang baik, itu bisa melalui masa-masa ini dengan baik juga, karena tabah jadi sukacita, dan juga bisa tetap punya daya tahan yang baik menghadapi masa-masa ini. Mengapa kecerdasan ini baik gitu ya? Tidak cuma intelijensi yang pandaian, kepintaran, atau emosionalnya yang baik, atau spiritualnya yang baik. Bukan berarti kecerdasan yang lain itu tidak penting ya Bapak Ibu saudara-saudari. Tapi orang yang punya kecerdasan inteligensi saja nggak cukup, pinter saja tidak cukup. Emosinya bisa dikelola dengan stabil, dengan baik, tidak meledak-ledak gitu, itu juga baik. Punya spiritual yang sangat baik itu juga hal yang patut disyukuri dan juga hal yang tentunya baik. Tetapi orang yang pandai secara
inteligensi, cerdas, emosinya, spiritual, kalau mereka tidak punya daya bertahan yang baik dan ketabahan, pasti di tengah jalan bisa kandas, bisa selesai. Itu yang kita lihat hari-hari ini. Kita mungkin heran, loh, itu kalau orang jadi menteri itu kan pinter, inteligensinya pasti tinggi, nilai-nilai kepintarannya tuh pasti tinggi wong bisa jadi menteri. Tapi kok bisa korupsi gitu ya, yang kemarin itu terjadi. Nah itu karena tidak mempunyai daya tahan yang baik, tidak punya ketabahan. Artinya diperhadapkan dengan situasi, oh ada peluang ini, bisa dikorupsi ya. Dana bantuan yang untuk orang-orang ini satu paket bisa dipotong 10.000, wah aku nggak tahan untuk melakukan itu ya. Akhirnya orang pinter pun bisa keblinger. Orang-orang yang bisa memanage emosinya dengan baik, kelihatannya oh tenang, teduh gitu ya, emosinya dikelola dengan baik, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan kok bisa ya sampai menyerah seperti itu, sampai pergumulannya seperti itu, padahal baik-baik saja, oke-oke saja. Oh ternyata kecerdasan daya bertahannya itu yang tidak baik, kurang baik, kurang tabah, sehingga ketika ada sesuatu yang menghampiri kehidupannya, maka dengan cepat emosinya itu bisa meledak-ledak dan tidak terkontrol. Bagaimana dengan orang yang mempunyai kecerdasan spiritualitas? Waduh, solehah gitu ya, religius luar biasa, tapi kenapa dalam masa-masa ini kok malah down? Malah ada yang kemudian berbalik dari kepercayaannya selama ini, kemudian memilih jalan lain ketika ada masalah yang sedang dihadapi. Oh, ternyata kecerdasan daya bertahannya atau ketabahannya itu kurang. Jadi ketika ada permasalahan, ketika ada pergumulan, bahkan spiritualitasnya itu bisa mulai goyah, hancur, wah sudah meninggalkan Tuhan dan tidak merasa malu ataupun takut dengan Tuhan. Nah itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa inteligensi, emosional, spiritualitas itu bukan hal yang utama kalau tidak dibarengi dengan daya tahan yang baik untuk menghadapi sesuatu dan juga ketabahan. Nah, apa hubungannya dengan perenungan kita hari ini? Nah, hari ini bersama-sama kita membaca kisah orang-orang yang memiliki daya juang, memiliki ketabahan yang luar biasa, sehingga orang-orang ini boleh menyaksikan kasih Kristus yang menembus batas, hadir bagi mereka, dan mereka bisa merasakan kasih itu. Jadi kasih Yesus yang menembus batas itu tidak cuma batas-batasnya saja yang ditembus, tetapi mereka bisa merasakan itu betul-betul terjadi dalam kehidupan mereka karena mereka memiliki daya tahan dan juga ketabahan yang luar biasa. Kita mulai dari kisah perempuan Sirofenisia di Markus 7 ayat 24-30. Bercerita tentang seorang perempuan Sirofenisia lagi, punya anak lagi, anaknya kerasukan roh jahat lagi gitu ya. Rasanya kok bertubi-tubi. Rasanya kok betul-betul menyedihkan. Apalagi itu dia perempuan Sirofenisia, anak yang kerasukan itu perempuan lagi, itu rasanya sudah jatuh tertimpa tangga, kabruan apalagi gitu ya. Pokoknya sangat bertubi-tubi. Tetapi apa yang terjadi? Ketabahannya luar biasa, daya tahannya itu luar biasa, sehingga dalam hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, tidak boleh terjadi, itu terjadi dalam kehidupannya. Bagaimana ia mendengar bahwa ada Yesus ya, di ayat 25, malah seorang ibu yang anaknya perempuan segera mendengar tentang dia, lalu datang tersungkur di depan kakinya. Padahal di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak mau ada orang yang mengetahui kedatangannya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Jadi di mana Yesus berada, itu banyak orang. Nah di situ ada perempuan Sirofenisia lagi,
yang dianggap orang yang rendah, dianggap orang najis oleh bangsa Yahudi. Sudah gitu perempuan lagi, tetapi dia betul-betul merendahkan dirinya, merendahkan hatinya untuk datang menemui Yesus. Di depan banyak orang, bahkan dia tersungkur. Bahkan dia betul-betul tidak malu, tersungkur di hadapan kaki Yesus. Ini sebenarnya hal yang tidak wajar. Perempuan kok ketemu laki-laki. Orang yang dianggap najis kok ketemu dengan Yesus yang anggapannya adalah orang Yahudi gitu ya. Maksudnya bukan orang Sirofenisia atau bangsa lain. Tetapi ini terjadi. Padahal pada saat itu orang Israel itu sudah biasa merendahkan orang lain. Apalagi orang Sirofenisia ini sudah kenyang ya, dianggap sebagai orang yang tidak baik. Kenapa? Karena mereka tidak satu iman dan tidak sebangsa dengan bangsa Israel. Jadi orang-orang Sirofenisia ini salah satu bangsa yang direndahkan. Sudah biasa dianggap orang yang tidak ada artinya oleh bangsa Israel. Nah, apakah mereka itu betul-betul orang yang rendah? Sama sekali tidak. Karena orang-orang Sirofenisia ini memiliki kemampuan yang baik dan hebat dalam berkarya. Mereka terkenal, orang Sirofenisia ini bisa mengekspor pewarna dari kerang murek berwarna ungu. Jadi kalau kain-kain warna ungu itu kan spesial, mahal gitu ya. Nah, itu yang bisa bikin warnanya dari kerang murek itu orang Sirofenisia. Jadi kalau nanti sudah diekspor, dipakai untuk bikin warna ungu, untuk jubah-jubah itu yang pakai kaum bangsawan. Dalam hal politik sebenarnya mereka malah lebih maju ketimbang orang Yahudi, ketimbang bangsa Israel. Mereka lebih pinter, lebih maju. Tetapi orang Yahudi, bangsa Israel tuh merasa bahwa orang Sirofenisia kan bukan orang pilihan Allah. Jadi sah-sah saja kalau dikafir-kafirkan ya, kemudian disebut anjing oleh orang Israel atau bangsa Yahudi. Nah, pada saat itu Yesus memasuki kawasan terlarang. Orang Yahudi tidak mau masuk ke daerah situ. Orang non-Yahudi pun sebel banget sama orang Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Wanita itu justru percaya kalau Yesus bisa menyembuhkan anaknya, mengusir roh jahat dari anak perempuannya yang dirasui roh jahat. Ketika perempuan itu memohon dengan sungkur di depan kaki Yesus, seolah-olah Yesus itu tidak ngereken, tidak mempedulikan. Malah di ayat 27 dijawab, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi seolah-olah Yesus juga sama dengan bangsanya, kemudian mengatakan orang Sirofenisia itu anjing gitu ya, bahwa orang yang tidak dihargai. Padahal tidak. Yang dimaksud Tuhan Yesus itu bukan anjing liar, anjing yang di jalan, tapi anjing-anjing kecil, anjing peliharaan yang disayang, yang diperhatikan, ya memang itu anjing. Sama seperti kalau kita punya peliharaan anjing, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau anjingnya sakit itu periksanya lebih mahal daripada kita. Kita bisa pakai BPJS gitu ya, suntikan obatnya itu lebih mahal. Kita aja divaksin gratis masih kadang nggak mau ya. Semoga sekarang sudah pada mau. Makanan kita tuh beli nasi kucing tuh bisa sama gorengan. Tapi kalau dog food itu aduh lebih mahal dari makanan kita. Jadi yang dimaksud bukan anjing yang tidak berarti gitu ya, atau yang liar, yang anjing-anjing jahat. Tapi ini anjing-anjing yang memang diperhatikan. Anjing-anjing yang hidup bersama-sama dengan kita sebagai anjing peliharaan. Bahkan perempuan itu ketika mendengar jawaban Yesus, perempuan itu tetap berjuang, tidak menyerah. Dengan gigih pun mengatakan, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dia enggak marah. Dia enggak apa-apa dikatakan anjing, benar Tuhan. Ya memang tidak bisa roti itu diberikan, dilemparkan kepada anjing, kan itu disediakan bagi anak-anak dulu. Istilahnya
kebaikan Tuhan, pertolongan itu buat orang-orang ini dulu, baru orang lain gitu ya. Orang Sirofenisia mungkin baru boleh, seolah-olah Yesus mengatakan begitu. Padahal tidak. Tidak seperti itu, tidak ketika kita membaca firman-Nya, oh begini, tapi ada maksud lain di sana. Ada sesuatu yang sedang Tuhan sampaikan. Dengan perkataan itu Tuhan sedang menguji iman perempuan Sirofenisia itu, sekaligus memberikan pelajaran pada bangsa Yahudi. Karena tadinya kan ada tentang najis dan apa sebelum bacaan yang kita baca hari ini. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Perempuan itu tidak menolak keadaannya, tidak juga menyangkal bahwa ia dan juga bangsanya disebut bangsa yang tidak sama dengan bangsa Israel atau orang-orang Yahudi. Tetapi itu tidak menjadi masalah. Ia tetap memiliki keteguhan hati bahwa anaknya pasti akan disembuhkan. Bahwa Tuhan Yesuslah yang bisa menyembuhkan tanpa malu di hadapan banyak orang, tanpa takut meminta kepada bangsa lain. Kenapa? Karena orang-orang Sirofenisia kan punya dewa-dewa lain yang disembah. Tapi perempuan ini, ibu ini justru meminta kepada Tuhan. Dan ini hal yang diterima oleh ibu itu, kan tidak apa-apa. Kalau dianggap anjing, kan juga boleh makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Itu maksudnya kalau ini yang dikatakan ibu itu tidak berarti. Artinya kalau kata-kata Yesus itu membayangkan ada anjing di bawah meja makan remah-remah, itu nggak mungkin terjadi dalam kehidupan bangsa Israel atau orang Yahudi. Kan anjing itu adalah hewan yang najis, maka nggak mungkin bisa masuk rumah. Anjing bisa ada di bawah kaki kita, di bawah tempat makan kita, meja makan, nggak mungkin. Tapi ini mungkin untuk kehidupan orang Sirofenisia, ya. Jadi sah-sah saja kok Yesus mengatakan itu. Tapi perempuan itu tahu bahwa Yesus tidak sedang merendahkan. Dan di sini kita juga belajar bahwa Tuhan Yesus mengedepankan belas kasih ketimbang aturan-aturan yang membelenggu. Jadi semua aturan, semua yang dikotak-kotakkan, dipisah-pisahkan, ini orang najis, ini orang yang tidak, ini bangsa yang dipilih, ini bangsa yang tidak, sah saja untuk merendahkan orang lain. Ini tidak. Yesus menembus batas itu. Dan bukan hanya ditembus, tetapi ada tujuan baik, tujuan yang indah yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Membawa berkat, membawa pemulihan. Dan hal yang sama juga kita baca di Markus 7 ayat 31 sampai 37. Di mana ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Kalau yang pertama tadi, si ibu datang tanpa anaknya. Karena ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa baik, bahwa Tuhan Yesus bersedia untuk menolong, perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar, ayat 30. Jadi anaknya enggak ikut, tapi Yesus bisa. Pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu, dari jarak jauh ya. Kemudian kalau yang bagian ini ayat 31 sampai 37, itu ada orang lain yang membawa orang tuli dan gagap. Jadi yang sakit itu dibawa, diperhadapkan langsung dengan Tuhan Yesus. Sudah perginya ke daerah, keluar dari Tirus melalui Sidon ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis, lebih aman lagi ketimbang daerah tadi yang ada perempuan Sirofenisia. Dan di sini orang lain yang membawa orang itu. Kemudian Yesus nggak ngomong apa-apa, tapi ketika ada orang yang memohon kepadanya, kemudian supaya Yesus meletakkan tangannya di atas orang itu, ayat 32, ayat 33, Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Jadi langsung, ceritanya langsung digarap gitu ya. Mau langsung ditolong, mau langsung disembuhkan. Sehingga mereka sendirian, jadi Yesus dengan orang yang mau disembuhkan itu sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu langsung. Kalau tadi kan ada percakapannya, kalau ini enggak. Langsung Tuhan mengatakan Ephata, artinya terbukalah. Tapi dengan pesan kepada orang-orang yang di sana supaya jangan menceritakan kepada siapapun
bahwa orang itu telinganya sudah terbuka dan lepas pengikat lidahnya sehingga bisa berkata-kata dengan baik. Tetapi semakin dilarang mereka, makin luas mereka memberitakannya. Ini kayak gosip-gosip ya. Jangan cerita-cerita, malah semakin dilarang jadi rahasia bersama gitu ya. Nah ini, tapi mereka menceritakan itu bukan karena apa ya, karena mereka tercengang, takjub dan mengatakan yang menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikan berkata-kata. Nah hari ini kita melihat bagaimana orang-orang yang punya daya juang, yang punya daya bertahan yang baik, ketabahan yang terbaik itu bisa menyaksikan roh jahat diusir, orang yang tuli dan gagap itu bisa mendengar dan bisa berkata-kata. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari? Sudahkah kita memiliki daya bertahan atau ketabahan yang baik, khususnya dalam masa-masa yang tidak mudah seperti ini? Kita punya inteligensi, kepandaian, kepintaran yang luar biasa. Kita bisa mengolah emosi kita dengan baik. Spiritualitas kita luar biasa. Tapi kalau kita tidak punya daya bertahan yang baik, ketabahan yang baik, berarti belum tentu kita bisa melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Lah soalnya sing diutamakan pikiranku, aku kan pinter, saya kan bisa semuanya, jadi yang maju itu pikiran kita dulu. Atau kita pakai emosi kita, tak redam, tak tahan, tak gini, tak gitu ya. Atau secara spiritualitas, luar biasa, berdoa terus, minta tolong Tuhan terus, penyembahan terus setiap hari. Tapi kita tidak percaya pada Tuhan, percuma. Jadi pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan lewat. Sudah mau menghampiri kita tidak mau lihat, sudah lewat. Pertolongan Tuhan lewat. Tuhan nggak nolong, padahal ya sudah datang. Tapi karena kita tidak bertahan, tidak tabah, lewat. Kita merasa bahwa doaku ini nggak dijawab Tuhan, padahal yang diberikan Tuhan itu lebih dari apa yang kita doakan. Tapi karena kita tidak punya daya bertahan yang baik, ketabahan yang baik, maka ya sudah lewat. Tuhan nggak nolong, Tuhan nggak perhatian, Tuhan biarkan saya sendiri. Padahal itu tidak, karena Tuhan menembus semua batas untuk memberikan kasih bagi kita. Lalu apakah kita bisa memberikan kasih untuk menembus batas-batas itu kepada sesama kita? Tadi kita mendengar Tuhan yang menembus batas. Lalu apakah kita bisa melakukan kasih? Bisa. Tapi sebelum kita menembus batas itu, kita perlu menjadi orang-orang yang punya kesadaran penuh bahwa Tuhan sendiri sudah terlebih dahulu menembus batas-batas di dalam kehidupan kita dan memberikan kasih bagi kita. Kalau lihat batasnya nggak mungkin. Kita bukan orang Yahudi, kita bukan orang Israel bangsa pilihan. Kalau ikut batasan manusia, tapi ternyata enggak. Tuhan menerima kita apa adanya, siapapun kita. Kita mau orang Indonesia, orang Prambanan gitu ya. Tapi itu ditembus. Tetap dikasihi. Saya berdosa. Tapi itu ditembus juga. Dan ketika ditembus itu kita ditebus ya oleh Tuhan sendiri. Betapa banyak sekali sekat-sekat sebenarnya, tetapi Tuhan menerobos itu sehingga kita boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Lalu bagaimana kita bisa melakukan itu pada orang lain? Kita belajar dari Tuhan sendiri. Tidak memandang muka, tidak melihat orang lain. Kalau kita melakukan bantuan pelayanan, nek kita senang ya kita lakukan. Nek kita nggak senang ya nggak usah ya. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Orang Sirofenisia, perempuan, ataupun orang daerah Dekapolis atau daerah manapun yang perlu Tuhan tolong, pasti ditolong. Bahkan kita pun ditolong. Kita melihat orang lain tidak dengan batas-batas pagar, kotak-kotak, dia siapa, saya siapa gitu ya. Tapi apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan lihat orang lain dengan kasih. Seperti Tuhan mengasihi semua orang sehingga ia boleh memberikan kasih juga bagi mereka.
Nah, kita juga bisa menembus batas supaya kasih kita sampai kepada orang lain, karena kita menjadi agen orang-orang yang sudah menerima kasih Tuhan dulu. Kita orang-orang yang sudah dibebaskan, kita orang-orang yang disembuhkan, kita orang-orang yang diberkati, sehingga kita juga bisa melayani, mengasihi, dan juga membantu orang lain. Selamat menembus batas, kasihilah sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita. Amin, Tuhan memberkati kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengaku percaya bahwa Dialah Kepala Gereja yang menopang, memberkati, dan meneguhkan kita untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Allah. Kita nyatakan pengakuan percaya kita kepada Allah Tritunggal menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, mari kita kembali bersatu hati, kita naikkan pokok-pokok doa kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau telah menolong kami, dan kami memahami bahwa kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan menembus segala batas, bahkan boleh kami rasakan, dan kiranya kami juga boleh menjadi agen penyalur kasih Tuhan kepada sesama kami, dimanapun kami berada, dengan cara apapun yang dapat kami lakukan, dan kami lakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersatu hati, kami naikkan doa syafaat kami teringat akan saudara-saudara kekasih kami, baik anggota jemaat ataupun simpatisan GKI Prambanan, yang saat ini beribadah bersama kami secara daring. Kami teringat akan Bapak Istiar, Ibu Romauli, Ibu Priscilla Yeni, Bapak Yunanto, Bapak Andreas Purbantono, Ibu Naomi Suprapti, anak Gilvi, dan juga mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Baik mereka anggota jemaat GKI Prambanan ataupun simpatisan, ataupun jemaat-jemaat dari anggota gereja lain yang saat ini beribadah secara daring bersama dengan kami. Kami selalu imani bahwa apa yang saat ini sedang kami alami, Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami juga imani bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara-saudara kasih kami yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan kesehatan, baik di dalam pemulihan ataupun perawatan, di rumah ataupun di rumah sakit. Kami tahu Tuhan, mungkin bukan hal yang berat ketika harus menjalani hari-hari dengan rasa sakit, tetapi yang kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami, dan Tuhan juga menanggung sakit itu. Tuhan juga memberikan ketabahan bagi kami atau mereka yang sedang berjuang, dan Tuhan juga memberikan kemampuan bagi kami. Tuhan mencukupkan segala sesuatu dalam masa perawatan dan penyembuhan ini, sehingga setiap hal yang boleh ditempuh,
baik itu pengobatan secara medis ataupun herbal yang lainnya atau perawatan-perawatan lainnya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga doakan untuk keluarga yang dengan setia mendukung dan juga membantu proses penyembuhan atau perawatan bagi mereka. Tuhan juga memberkati keluarga yang mendampingi. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan keluarga-keluarga di jemaat ini yang saat ini sedang memiliki masalah-masalah, khususnya masalah ekonomi, masalah relasi antar anggota keluarga dan juga permasalahan yang lain dihadapi pada masa-masa ini. Tuhan tolong kami, berikan kami kecerdasan, daya tahan, ketabahan dan daya juang, supaya boleh terus memperjuangkan kehidupan kami di tengah setiap permasalahan dan pergumulan yang ada. Mungkin masa-masa ini bukan masa yang mudah bagi kami, khususnya dalam hal ekonomi. Tetapi kami memiliki Tuhan sumber rahmat dan berkat yang tidak akan membiarkan kami kekurangan. Setiap hal yang menjadi kebutuhan kami, sungguh kami rasakan Tuhan memenuhkan dan mencukupkan. Mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran yang saat ini sedang kami rasakan. Tapi biarlah kami terus berjuang dan kami mempercayakan semuanya itu di dalam kasih kuasa Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kami untuk menyelesaikan setiap hal. Begitu juga dengan relasi antar anggota keluarga yang mungkin saat ini sedang ada masalah ataupun sedang renggang Tuhan karena permasalahan satu dan lain hal. Kami rindu untuk mendapatkan cinta kasih Tuhan kembali di dalam relasi kami, hidup bertumbuh bersama sebagai keluarga, saling mengampuni, saling menerima, dan juga boleh hidup bersama-sama kembali dengan ikatan cinta yang dari Tuhan. Boleh menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan saja. Kami ingin berdoa untuk pemerintah dan bangsa Indonesia di tengah upaya penanganan pandemi COVID-19 ini. Banyak hal yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah kami Tuhan. Mulai dari pemberlakuan setiap kebijakan-kebijakan di dalam masa-masa PPKM ini, ataupun percepatan untuk vaksinasi di seluruh tempat, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Terlebih dari upaya pemerintah, kami juga berdoa kiranya kami sebagai masyarakat juga boleh terus menerapkan kehidupan yang disiplin atas protokol kesehatan, menjaga diri kami, menjaga orang-orang yang kami kasihi dan yang ada di sekeliling kami, tidak abai dengan segala peraturan, dan kami boleh tetap setia menjalankan protokol kesehatan ini demi kebaikan kami bersama. Juga untuk kami yang saat ini sedang bergumul, menunggu untuk vaksinasi, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar untuk mendapatkan vaksin bagi kami supaya daya tahan tubuh kami semakin baik dan tidak rentan terkena virus COVID ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk para nakes yang terus berjuang merawat dan menyembuhkan para pasien, baik yang terpapar COVID-19 maupun penyakit yang lain. Tuhan juga memberkati, melindungi, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan ketabahan dalam melakukan tugas masing-masing, dan kami percaya Tuhan menolong mereka. Bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat bagi mereka. Mereka boleh hidup bertumbuh di dalam iman dan kasih, dan Tuhan juga senantiasa memberikan kebahagiaan dan sukacita bagi mereka. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, GKI Prambanan, pada setiap pelayanan yang kami lakukan, khususnya dalam masa pandemi ini, sekalipun masih terbatas, juga boleh diterima oleh jemaat dan mendatangkan berkat bagi kami sebagai gereja ataupun bagi jemaat Tuhan, dan kami terus memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa syafaat kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon, dan kami tutup syafaat kami dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah
secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7. Mari bersama kita nyanyikan pujian Persembahanku. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesus, ku syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanmu. Mari Bapak Ibu, persembahan ini kami bawa di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan masih berkesempatan bagi kami semua anak-anak-Mu untuk menikmati kehidupan ini Bapa. Terlebih lagi Tuhan masih beri kesempatan bagi kami untuk beribadah di hari Minggu, di hari perhentian-Mu Tuhan Yesus, walaupun secara online. Tuhan, dan juga kami ucap syukur terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak-Mu, untuk mengumpulkan persembahan. Sucikan persembahan ini ya Bapa, supaya menjadi berkat dalam pekerjaan Tuhan di rumah-Mu ini. Untuk majelis yang mengelola persembahan ini, Tuhan berkati, beri hikmat supaya boleh mengelola dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Badai bisa menerpa perahu kehidupan iman kita. Angin akan mengombang-ambingkan perjalanan iman kita. Namun percayalah, kita akan sampai di labuan karena kita memiliki tujuan yang sama, melayani Dia dan mencintai Dia lebih lagi. Mari kita memberi hidup kita, persembahan kita buat Dia. Jangan takut, teruslah berjuang menembus batas dengan kasih-Nya dan bersamanya. Bersama-sama kita akan naikkan pujian dari PKJ 165, bait pertama dan kedua. Jiwaku, walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari melangkah bersama dengan penuh sukacita. Mari mengasihi tanpa batas dengan teladan Kristus. Mari hadapi setiap badai bermodalkan kasih Kristus yang besar dan tumpah buat dunia. Kami mau Tuhan pakai mengasihi dunia tanpa batas, bersama keluarga dan gereja. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Sang Bapa di surga meluap memenuhi hati, pikiran, dan hidup saudara. Teladan dan pengorbanan Kristus menginspirasi saudara dalam menghadapi berbagai perbedaan. Kuasa Roh Kudus menyemangati saudara untuk menembus batas mengasihi, melayani lebih lagi sampai Tuhan datang kembali. Amin.